Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajalun idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala aidan kullu nafsin za'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mautu babun wa kullu nasi dakhiluha. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tema yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini yaitu ada 4 misteri kematian. Kenapa kami katakan misteri? Karena kematian tidak ada seorang pun yang dapat menduga. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu kapan kita menghadapi zakaratil maut atau kematian. Jangankan kita, Nabi sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu. Jangankan Nabi, malakal maut, malaikat pencabut nyawa pun tidak tahu sebelum Allah memberitahu siapa yang akan dicabut nyawanya. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang budiman. Misteri kematian yang pertama adalah liman maut. Siapa yang akan mati? Coba pikir, kira-kira siapa? Apakah Anda atau saya? Mungkin saja Anda yang duluan, saya yang di belakang, atau boleh jadi saya di belakang, Anda duluan. Oh, sama ya? Ya, itulah karena saya takut mati, maka saya selalu minta di belakang. Ya, seperti saya katakan tadi, Anda duluan, saya di belakang, atau saya di belakang, Anda duluan. Seperti itu. Tapi bagaimanapun takutnya seseorang, pasti maut akan menjemput. Tidakkah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, maut akan menjemput kamu walaupun kamu bersembunyi di dalam benteng yang kokoh. Nah, para pendengar yang budiman, jadi kata siapa itu misteri. Tidak ada yang tahu siapa yang akan mati. Nah, itulah kemisterian yang namanya zakaratil maut. Misteri yang kedua, al-waktu lil maut. Ya, waktu menghembuskan napas terakhir, itu pun tidak ada yang tahu.
kapan waktunya. Boleh jadi malam, boleh jadi siang, boleh jadi subuh, boleh jadi maghrib. Tidak ada yang tahu kapan saatnya kita menghembuskan napas. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jangan di antara kita ada yang berpendapat kalau orang lama sakaratil maut, kadang ada orang mengatakan, barangkali ini ada yang ditunggu-tunggu sehingga ya belum menghembuskan napas terakhir. Kadang ada orang mengatakan, oh iya, memang masih ada anaknya satu belum hadir. Kalau memang itu betul, ya menurut saya, justru saya mau pergi kasih tahu anaknya, jangan kau pulang. Ya, kalau kau pulang mati orang tuamu, tinggal kau yang ditunggu. Ya, kapan kau datang? Ya, orang tuamu meninggal. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak boleh kita berpendapat demikian, karena waktu menghembuskan napas terakhir sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walikulli ummatin ajalun idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat punya ajal. Apabila ajalnya telah tiba, maka tidak ada yang dapat mengundurkan sesaat pun ataupun memajukan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, itulah melemahkan iman kalau ada yang berpendapat masih ada yang ditunggu-tunggu. Sebenarnya tidak ada yang ditunggu kecuali waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghembuskan napas terakhir. Andai kata ajal itu bisa menunggu, ya kadang-kadang ada penunggu yang menunggu orang yang sedang sakarat, satu bantal mereka berdua. Tapi kadang yang menunggu itu masuk kamar mandi, buang air, menghembuskan napas di belakang. Nah, andai kata ajal itu bisa menunggu, ya tunggu itu orang yang satu bantal tidur bersama, menjaga setiap hari, setiap saat. Nah, kadang-kadang ada terjadi seperti itu. Jadi kalau orang menghadapi sakarat itu tidak ada yang ditunggu melainkan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu tidak ada yang tahu, misteri kapan waktunya. Itulah misteri yang kedua. Misteri yang ketiga, makanul maut. Ya, tempat kita di mana mati. Itu tidak ada yang tahu. Ya, di mana tempatnya kita mati. Kadang kita masuk kamar mandi, ya tiba-tiba di dalam kamar mandi ya, datang malakal maut mencabut nyawa. Kadang kita pergi kebun, ya pergi sawah, ya di tengah kebun, di tengah sawah datang malakal maut menjemput. Kadang kita dalam perjalanan, ya di tengah jalan malakal maut datang mencabut ya nyawa kita. Jadi ya andai kata ada orang yang tahu di mana mati, di mana meninggal, ya tentu dihindarilah tempat itu. Ya, jadi jangan ada yang menghalangi orang kalau ada yang sakitnya parah, lalu sebagian orang ingin membawa ke rumah sakit, sebagian lagi ya tidak mau, ya, karena ya itulah takut akan mati. Nah, di mana saja ya, waktu atau tempat itu ditentukan oleh Allah. Andai kata kita tahu bahwa kita akan mati di rumah sakit, ya
sudah, tidak usah pergi rumah sakit. Atau andai kata kita tahu bahwa tempat kita meninggal di rumah, ya sudah, tinggalkan rumah, ya pergi ke tempat lain. Nah, karena tempat kematian misteri, tidak ada yang tahu kapan saja, di mana saja. Ya, saatnya kita menghembuskan napas terakhir, maka disitulah kita menghembuskan napas terakhir. Jadi ya misteri, ya tempat kematian kita itu betul-betul tidak ada yang tahu. Itulah misteri yang keempat. Asbabul maut, penyebab kematian. Ini juga tidak ada yang tahu apa yang menyebabkan seseorang itu meninggal. Kadang ada orang yang sakit ginjal, tapi bukan ginjal yang menyebabkan dia mati. Kadang ada orang ya stroke, tapi bukan stroke yang menyebabkan dia mati. Nah, jadi asbabul maut ini tidak ada yang tahu. Andai kata kita tahu penyebab kematian, ya tentu kita hindari yang menyebabkan kita bisa mati. Tapi karena tidak ada yang tahu apa yang menyebabkan seseorang mati, ya, maka itulah bahwa sangat misteri, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan diri menghadapi 4 misteri kematian ini, mari kita perbanyak zikir, perbaiki sholat, banyak mengaji, ya bersedekah. Itu semua persiapan untuk mempersiapkan ya menghadapi misteri kematian. Jangan hanya kita waspadai kejahatan, ya waspadai juga kematian. Ya, kan ada di televisi, siaran televisi itu ya mengatakan waspadalah, waspadalah. Kejahatan tidak hanya dapat terjadi karena ada niat pelaku, tapi kejahatan dapat terjadi apabila ada kesempatan. Tapi bagi saya, ya lebih baik kita mewaspadai kematian. Waspadalah, waspadalah. Ya, maut tidak memandang bulu, tidak memandang tempat, dan tidak memandang waktu. Waspadalah, waspadalah. Nah, itu perlu kita waspadai. Bagaimana caranya kita mewaspadai maut? Ya, perbanyak bekal untuk menghadapi sakaratul maut. Perbanyak zikir, perbanyak sedekah, perbanyak mengaji, perbanyak sholat. Nah, ini untuk bekal menghadapi misteri kematian. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan 4 misteri kematian ini menjadi perhatian bagi kita, sehingga kita betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Demikian, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.